Selamat pagi Bu Nuning, nama saya Hans Nathanael. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gabungan antara medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus, berosilasi, dan merambat melalui ruang. Gelombang tersebut membawa energi dari satu tempat ke tempat lain tanpa medium perambatan. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang melalui beberapa karakter, seperti panjang gelombang, amplitudo, frekuensi, dan kecepatan. Energi elektromagnetik dipancarkan atau dilepaskan pada level yang berbeda-beda. Semakin tinggi level energi dalam suatu sumber energi, maka semakin rendah panjang gelombang dari energi yang dihasilkan, akan tetapi semakin tinggi frekuensinya. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama adalah merupakan gelombang transversal. Kedua, merambat dalam ruang hampa. Ketiga, mengalami pantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Empat, arah perambatannya tidak dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Lima, terjadi perubahan medan listrik dan medan magnet yang berlangsung secara terus-menerus. Sifat lainnya yang membedakan gelombang elektromagnetik dengan gelombang lainnya adalah gelombang elektromagnetik memiliki kecepatan konstan di ruang hampa yaitu sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter persegi. Jenis-jenis gelombang elektromagnetik. Yang pertama adalah gelombang radio. Gelombang ini dihasilkan dari osilasi elektron rangkaian listrik dengan panjang gelombang lebih dari 1 meter. Untuk frekuensi gelombang radio elektromagnetik, yang paling panjang adalah VHF dan UHF, karena panjang gelombangnya sampai ke satelit. Manfaatnya adalah mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh, mentransmisikan sinyal komunikasi berupa siaran radio dan stasiun TV, pencitraan satelit ke bumi dalam pembuatan peta 3 dimensi. Yang kedua adalah gelombang mikro. Gelombang mikro ini sebenarnya masih merupakan gelombang radio, namun dengan frekuensi yang sangat tinggi, yaitu super high frekuensi, dengan rentang nilai 3-30 GHz. Manfaatnya untuk microwave, terus ada berkomunikasi dengan radar, bisa juga untuk mendeteksi posisi suatu objek yang diamati. Kemudian ada sinar inframerah. Sinar inframerah juga bisa digunakan untuk mendeteksi orang yang terkena virus atau sedang sakit. Contohnya di bandara, ada pendeteksi orang yang terkena virus. Perbedaan orang yang terkena virus dengan orang normal adalah terletak pada suhu tubuhnya. Suhu tubuh orang yang terinfeksi akan jauh lebih tinggi daripada orang biasanya. Sehingga frekuensi gelombang inframerah yang dipancarkan orang terinfeksi akan berbeda dari orang yang normal. Manfaatnya, remote control untuk mentransmisikan data dalam bentuk energi, teknologi pada kamera CCTV, bisa juga digunakan untuk alat medis. Yang keempat adalah cahaya tampak. Contoh cahaya tampak pada traffic light yang digunakan sebagai alat komunikasi. Ketika kita melihat warna merah, berarti mata kita menerima pantulan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang di kisaran 700 nanometer. Manfaatnya, penggunaan laser untuk serat optik pada bidang kedokteran untuk mendiagnosis penyakit, kemudian sinar laser yang dapat menyalurkan suara, gambar, atau sinyal melalui serat optik. Kemudian laser tertentu bisa dimanfaatkan untuk mengelas dan memotong benda. Yang kelima, sinar ultraviolet. Sinar ini dihasilkan dari transisi elektron terluar suatu atom dan radiasi termal yang dipancarkan oleh matahari, di mana suhunya lebih dari 600 Kelvin. Sebenarnya sinar UV yang masuk ke bumi itu tidak berbahaya, karena hanya sedikit saja sinar UV yang masuk ke bumi, akibat terhalang oleh atmosfer. Manfaatnya, mengecek keaslian uang dalam dunia perbankan, pada bidang medis digunakan untuk membunuh bakteri, dan juga mengeringkan tinta dan resin. Yang keenam adalah sinar X. Sinar X ini dihasilkan oleh transisi elektron yang lebih dalam atau terkait pada inti atom, dan juga dihasilkan oleh partikel yang diperlambat. Manfaatnya, umumnya digunakan dalam dunia medis
untuk mendapat pencitraan melihat organ dalam tubuh dan tulang atau ronsen. Bisa juga digunakan di dunia manufaktur untuk mengecek kecacatan atau mengecek kualitas produk. Bisa juga untuk mengecek kualitas dari batu permata dan kristal. Yang ketujuh adalah sinar gamma. Sinar gamma dihasilkan dari inti radioaktif ketika terjadi reaksi nuklir. Aplikasi sinar gamma ini biasanya pada bidang kesehatan, seperti digunakan untuk membunuh sel-sel kanker. Manfaatnya, dalam dunia medis digunakan pada alat pemindai yaitu CT scan, menyembuhkan penyakit kanker dengan metode operasi pisau gamma. Radiasi sinar gamma juga digunakan dalam bedah saraf. Digunakan juga untuk membunuh bakteri dan virus. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.